Tolong sampaikan ke Rasulullah, adukan ke Rasulullah, umat Islam mengabaikan kita. Tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam diam. Tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam bungkam. Tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam bodoh amat dengan apa yang terjadi dengan kita, saudara. Hanif Alatas, Hanif Alatas. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya ketika ia memekikkan kata-kata itu. Kata-kata yang seakan menggambarkan bahwa ia dan kaumnya tengah terasing dan terbuang di negeri ini. Siapa yang membuang antum, ya Hanif? Masyarakatkah? Orang-orang Islamkah? Atau jangan-jangan antum memang tidak pernah mempedulikan umat Kanjeng Nabi Muhammad selain hanya kemuliaan dan kenyamanan antum belaka sebagai figur agamawan yang duduk di kursi empuk, disambangi muhibbin dan dicucuk tangannya. Dan sebagaimana Anda pun tahu, Hanif menembakkan kata-kata tersebut ketika semua mata dan kamera menyorot Hanif dan Alawiyyin muda yang tanpa canggung dan malu sedikit pun memamer-mamerkan berbagai pencapaian para pendahulunya. Agaknya ia ingin diperlakukan sebagaimana pendahulunya diperlakukan, ingin dimuliakan sebagaimana pendahulunya dimuliakan, atau ingin dihormati sebagaimana para pendahulunya juga, tanpa mempedulikan apakah Alawiyyin muda ini layak dimuliakan, dihormati, atau diperlakukan layaknya para pendahulunya. Saya melihat bahwa fenomena perlawanan masyarakat terhadap habaib ini berlangsung secara organik. Ia terjadi begitu saja. Masyarakat atas inisiatif mereka sendiri bergerak secara masif dan sukarela tanpa menunggu komando untuk melawan. Adapun apa yang mulanya disebut sebagai tesis pembatal nasab racikan Kiai Iman itu tak lain daripada sekadar pemantik atau pelecut sehingga perlawanan masyarakat mendapatkan semacam landasan pacu. Kenapa saya katakan tesis Kiai Imad akhirnya tak lebih dari sekadar landasan pacu? Ini karena meski belakangan telah banyak bermunculan sanggahan dan kritik terhadap buku Kiai Imad, masyarakat dan gerakan anti Ba'alwi bukannya kian mengempis dan melunak, mereka malah kian tak terbendung. Kita lihat di mana-mana orang masih meneriakkan dan memekikkan penolakan terhadap Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, atau penolakan masyarakat terhadap Habib-Habib yang isi ceramahnya hanya cemooh, caci maki, dan sumpah serapah. Belum lagi soal pembelokan sejarah yang berlangsung secara masif di berbagai panggung, forum, dan kerumunan-kerumunan umat di mana umat berkumpul untuk mendengarkan bualan-bualan mereka. Yang ingin saya katakan, kalau masyarakat akhirnya melawan, perlawanan itu bukanlah karya Kiai Imad. Memang ada persoalan rumit yang membelit Alawiyyin, dan persoalan ini tampaknya bukan persoalan yang sepele. Ini adalah persoalan yang sangat serius. Istilah Kiai Mimikri adalah istilah saya sendiri ya, yang saya adaptasi dari kajian postkolonial. Dalam kajian-kajian postkolonial itu, orang-orang mimikri didefinisikan sebagai orang-orang pribumi yang memiliki kedudukan terhormat dalam pemerintahan kolonial. Karena orang-orang ini adalah orang-orang pribumi yang pada saat bersamaan juga bekerja untuk pemerintahan kolonial, maka secara kultur mereka hidup dalam format budaya kolonial. Namun hati dan pikiran mereka sebetulnya masih bertaut dengan akar budaya mereka sendiri. Karena hati dan pikiran sejatinya tetap tak bisa dibelokkan oleh apapun yang ada di luar hati dan pikiran itu. Dalam masa penjajahan Belanda, orang-orang mimikri adalah para pejabat yang diambilkan Belanda dari orang-orang pribumi. Mendapatkan berbagai fasilitas seperti gaji pokok, tunjangan, dan rumah. Sehingga mereka hidup jauh lebih berkecukupan dengan keamanan yang juga lebih terjamin ketimbang para tuan tanah atau para pengusaha kaya raya pribumi yang kaya berkat usahanya sendiri. Lalu siapakah Kiai Mimikri dalam hubungannya dengan habaib Alawiyyin di tanah air? Kalau orang-orang mimikri diandaikan oleh pengertian tadi, maka saya mencoba melihat kiai-kiai lokal sebagai kiai-kiai mimikri yang hidup dalam bayang-bayang penjajahan rohani Alawiyyin, meminjam ungkapan mendiang Buya Syafi'i Ma'arif.
Kalau dulu Belanda kecolongan karena rupanya yang meneriakkan pemberontakan pertama kali justru datang dari orang-orang mimikri, yang sekarang pun agaknya setali tiga uang ya. Kiai-kiai lokal yang dulunya tunduk patuh kepada Alawiyin, seakan yang mereka hadapi itu adalah Tuhan atau Nabi sendiri. Kiai-kiai lokal inilah yang kemudian paling lantang memekikkan perlawanan terhadap Alawiyin. Mungkin Alawiyin tidak menyangka bahwa perlawanan dari figur-figur agamawan yang mengatasnamakan pribumi itu bakal kian keras, meluas, dan kian serius belakangan. Keseriusan ini misalnya ditunjukkan oleh pendirian Perjuangan Wali Songo Indonesia atau PWI yang saya lihat sangat aktif merekrut calon anggota dan mendeklarasikan kepengurusan di berbagai daerah. Di berbagai daerah di luar Jawa dengan dibantu pengurus-pengurus NU, PWI telah menjadi semacam gerakan resmi yang secara tidak langsung mendapatkan stempel NU. Lihat misalnya PWI yang dibentuk dan diresmikan di Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Di daerah-daerah ini PWI diberangkatkan NU ya, karena pelantikan pengurus PWI secara umum diadakan bersamaan dengan acara-acara ke-NU-an. Anda sendiri bisa cek rekamannya di berbagai kanal platform media sosial atau YouTube. Kiai-kiai mimikri ini sepertinya akan terus bergerak secara swadaya, dan jika di kantong-kantong NU luar Jawa juga terus bergerak, justru bukan atas inisiatif kiai-kiai Jawa mimikri ini, melainkan karena pergerakan itu berlangsung secara simultan dan organik. Ini asumsi saya loh ya. Jangan lalu menganggap bahwa saya adalah bagian dari PWI dan berkepentingan mengampanyekan PWI. Asumsi ini justru saya dasarkan pada pernyataan Rais Am PBNU bahwa beliau akan menindak tegas struktural NU di bawah yang membangkang pada perintah Rais Am dan PBNU. Kita tahu bahwa Rais Am sangat keberatan dan tidak membuka ruang diskusi dengan kelompok anti Ba'alwi yang ada di struktural PBNU. Saya rasa pernyataan Rais Am PBNU ini sudah menjadi pengetahuan umum, maka saya tidak perlu lagi menampilkan cuplikan videonya ya. Saya perlu memberi tanda petik kepada kegeraman, karena yang saya maksudkan dengan kegeraman di sini adalah semacam sikap jengah atau jengkel yang tersimpan sejak lama. Dengan kata lain, konten pidato khas Alawiyin muda yang disampaikan Hanif Alatas itu sudah terlalu jamak kita dengar dan kita saksikan. Mereka yang menyatakan diri sebagai keturunan Nabi itu justru membuat kita, orang awam dan orang di luar Islam, bertanya-tanya, seperti itukah akhlak Nabi? Bagi mereka yang akses dan pengetahuannya sangat minim ke Islam, mereka kian yakin bahwa Kanjeng Nabi memang serupa dengan bayangan mereka sebelum-sebelumnya, yang umumnya dikesankan sebagai pribadi yang kasar, arogan, suka menenteng pedang, dan beragam asumsi buruk lainnya seperti sebagaimana ditampilkan oleh Alawiyin muda ini. Kesan-kesan seperti ini juga banyak tergambar dalam banyak artikel dan buku-buku karya orientalis yang bias atau karya-karya ilmuwan barat yang sejak dalam pikirannya sudah terbenam dan terpancap keyakinan subjektif, terlebih sejak merajalelanya pemberitaan mengenai keterkaitan Islam dengan berbagai tindak ekstremisme dan terorisme dalam tahun-tahun belakangan. Nah, kemunculan Hanif dan rombongannya ini jelas yang menebalkan keyakinan dan kecurigaan berubah mengenai wajah bengis Islam. Hanif dan kawan-kawan itu jelas merugikan Islam dan kita, Muslim Indonesia yang sudah sejak lama mengampanyekan Islam Wasatiyah, Islam damai atau Islam demokratis. Hanif memporak-porandakan bangunan keberislaman yang sudah sejak lama dipancang tiang-tiangnya oleh banyak tokoh Muslim kita di tanah air. Pertanyaannya, kalau Hanif dan kawan-kawan itu tidak menyadari ini, lalu apa yang bisa kita katakan selain bahwa mereka sebetulnya memang hanya memikirkan perut mereka sendiri? Pantaslah kemudian jika sebagian besar Muslim di Republik ini geram, marah, dan ingin segera mementahkan kegeraman dan kemarahan itu. Untuk itu, saya harus memaklumi jika eskalasi gerakan anti Habib ini terus meluas dan menggema di mana-mana. Dan Anda pun sudah mengetahui juga bahwa sekalipun gerakan anti Habib menggema di seluruh negeri, Alawiyin muda ini bukannya terpancing untuk melakukan introspeksi, rekoleksi, atau muhasabah. Mereka
sebagaimana masih dapat kita saksikan dalam beragam tayangan ceramah habaib di berbagai kanal media sosial, masih saja menembakkan kata-kata yang tak sepantasnya keluar dari mulut seorang muslim, apalagi ini juga mengatasnamakan sebagai keturunan Nabi.